rekan-rekan dosen pengampu di hukum agraria, lalu selaku pembicara hari ini Pak Tommy Christian, SHMH, lalu mahasiswa baik MKN maupun Koals ya yang ikut kegiatan hari ini. Hari ini adalah ada kegiatan program 3-in-1 di hukum agraria dengan pembicara Bapak Tommy Christian dengan tema hari ini adalah proses pendaftaran tanah melalui program PTSL. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup Bapak Tommy Christian secara singkat, yaitu saat ini beliau adalah Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah dan Ruang di Kementerian Agraria. Lalu lahir di Bandung tanggal 21 September 1981. Ini dengan riwayat jabatannya yang sudah dari 2007 ya Pak ya, sudah aktif bergabung di Kementerian Agraria. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Tommy Christian untuk mulai memberikan materi hari ini tentang proses pendaftaran tanah melalui program PTSL. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Tommy. Baik, terima kasih Mbak Angga. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Mohon maaf. Tadi setidaknya hari jam 12 ya Mbak, atau jam 1 ya Mbak? Jam 12 Pak, tapi nggak apa-apa. Kita paham. Apa ya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini topiknya seharusnya ini ya terkait dengan pemberian hak untuk mendapatkan investasi, tapi berhubung Biasanya memang saya dari ini ya, dari Bengkulu nih, sosialisasi terkait dengan PTSL. Jadi maka baiknya ya saya hari ini juga mencoba untuk menjelaskan ini ya, atau mensosialisasikan terkait dengan program pemerintah itu PTSL. Oke, lanjut Mbak. Suara saya jelas ya Mbak ya? Jelas Pak. Baik. Sebelumnya mungkin perlu disampaikan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya, sejak UPA diundangkan itu, Undang-Undang mengamanatkan pada pemerintah dalam pasal 19 ayat 1-nya itu bahwa pemerintah ini wajib untuk melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia. Nah, capaiannya ternyata dari tahun 61 sampai dengan tahun 2016, jadi sebelum PTSL itu capaiannya kurang menggembirakan. Jadi capaiannya itu hanya sampai 100.000 sampai dengan 1 juta bidang. Jadi kalau kita punya estimasi bidang tanah itu 126 juta bidang, ya kan? Nah, ini memerlukan waktu 80 sampai 160 tahun lagi. Nah, Bapak Presiden Jokowi dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa permasalahan tanah ini sebenarnya permasalahan yang paling pelik ya, paling banyak kasusnya, paling banyak perkaranya. Nah, beliau menyampaikan pada kementerian agar melakukan pendaftaran tanah, karena sebagaimana kita tahu tujuan dari pendaftaran tanah kan salah satunya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Nah, pada masa Jokowi di tahun 2017 mulai akselerasi terkait dengan pendaftaran tanah. Jadi kita bisa mendaftarkan tadinya itu 46 juta bidang sampai 2016. Nah, sampai dengan tahun 2023 ini kita udah mendaftarkan 102,4 bidang tanah yang bersertifikat 85,6 juta. Nah, memang dibedakan di sini. Ada bidang tanah terdaftar, ada bidang tanah bersertifikat. Nanti saya jelaskan mengapa seperti itu. Nah, jadi kita dikejar target 2025 sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu 126 juta bidang tanah yang harus didaftarkan. Nah, karena itu program tersebut outputnya harus sertifikat. Nah, untuk ini, untuk kegiatan atau proyek program strategis ini kita ada beberapa output. Jadi tidak melulu harus sertifikat, tergantung dari data fisik, data yuridis, dan kondisi di lapangan. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa manfaat pendaftaran tanah banyak sekali ya Pak Ibu. Selain kepastian hukum, melintasi sengketa, juga mendukung pembangunan. Nah, saat ini kan untuk RT RW, RDTR pasti sangat membutuhkan informasi kondisi existing, masyarakat di lokasi, kemudian informasi bidang tanah ini sangat dibutuhkan dalam rangka penyusunan RT RW, RDTR. Kemudian peta penggunaan tanah. Nah, ini semua akan maksimal apabila seluruh bidang tanah ini seluruh Indonesia sudah berhasil didaftarkan. Nah, kemudian ada juga penilaian dari World Bank, Pak Ibu. Jadi World Bank dalam hal ini salah satu indikator menilai kemudahan berusaha adalah berapa sih bidang tanah yang sudah terdaftar. Nah, seperti itu. Jadi memang pencapaian kita di World Bank sampai dengan tahun 2020 itu melakukan penilaian EODB ya, Ease of Doing Business. Jadi kemudahan berusaha di dunia itu dinilai, salah satunya registering property. Nah, salah satu indikatornya itu kalau bidang tanah ini belum terdaftar dan satu kabupaten kota ini belum ada yang lengkap, nah ini menjadi penilaian negatif. Nah, ini salah satu faktor juga kenapa PPSL ini harus segera dilaksanakan. Jadi 2025 sesuai dengan arahan Bapak Presiden ini seluruh bidang tanah harus didaftarkan. Nah, kemudian banyak juga manfaatnya terkait dengan PNBP dan juga penerimaan negara dari pajak. Sebagaimana kita ketahui kalau bidang tanah belum terdaftar itu kan banyak sekali transaksi di bawah tangan, Pak Ibu. Ini transaksi di bawah tangan, otomatis dia tidak masuk ke dalam PAD. Nah, dengan bidang tanah terdaftar, jadi segala transaksi ini semua terrecord. Nah, di sini ada namanya nanti apabila ada peralihan itu dikenakan biaya perolehan hak atas dan bangunan, BPATB. Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat dari pendaftaran tanah. Kemudian untuk perorangan dia mendorong inklusi keuangan. Sebagaimana kita ketahui perbankan ini masih untuk agunan itu masih menerima yang namanya itu sertifikat. Memang ada beberapa perbankan untuk nilai agunannya yang nominal sekian mungkin tidak memerlukan, tapi sebagai saat ya perbankan itu sangat membutuhkan karena hanya sertifikat ya Bapak Ibu yang bisa dibangun dengan hak tanggungan. Di sini bisa kita lihat progres di setiap tahunnya kita pernah mencapai 11,2 juta. Ini di tahun 2019. Lanjutnya. Nah ini, jadi PTSL itu memberikan banyak kemudahan. Jadi kebijakan di PTSL ini dia mendaftarkan seluruh bidang, jadi tidak terkecuali. Jadi seluruh bidang yang sudah ditetapkan dipenlokan sebagai lokasi PTSL seluruhnya wajib didaftarkan. Kondisi apapun wajib didaftarkan. Makanya nanti ada beberapa output.
Jadi tidak melulu harus sertifikat. Jadi ada output K2, ada output K31 sampai K34, ada output K4 itu dalam rangka peningkatan kualitas. Nah, ini ada beberapa kemudahan, diantaranya BPHTB terutang. Jadi selama ini apabila kamu mendapatkan sertifikat itu harus melunasi BPHTB. Nah, dengan kebijakan PTSL ini dia bisa dicatatkan BPHTB terutang. Jadi dalam sertifikatnya nanti dicap, ditandai bahwa karena belum bayar BPHTB, makanya dicap BPHTB terutang. Konsekuensinya memang dia tidak bisa mengalihkan sebelum BPHTB-nya ini dilunasi. Kemudian ada kewajiban harus diikuti semua masyarakat yang kena penetapan lokasi. Konsekuensinya apa kalau dia tidak ikut PPSL? Dia hanya akan dapat proses melalui permohonan rutin. Nah, nanti persyaratannya sangat sulit sekali. Memang kita ketahui memang untuk pelayanan petani, untuk permohonan hak, baik itu konversi, pengakuan, pemberian hak itu kan kita lihat sendirilah persyaratannya. Di SOP 1/2010, berapa item yang harus dilengkapi. Kemudian di Peraturan Menteri 18 tahun 2021, berapa item yang harus dilengkapi. Nah, dengan PTSL cukup dengan surat pernyataan penguasaan fisik. Ini sangat mudahnya. Yang penting fisik dikuasai dan tidak ada sengketa. Kemudian ini percepatan jangka waktu pengumuman. Jadi sebelumnya 30 hari, sekarang 14 hari. Kemudian selanjutnya. Next. Nah ini dari kegiatan PATSL tahun 2017 sampai 2022. Ada uang berputar di sini 134 triliun dari objek yang di banyak tangan. 134 triliun ini dari tahun 2017-2022. Jadi objek yang diterbitkan melalui program PTSL ini sudah beredar ya 134 triliun. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL. Next. Ini untuk tahapannya, ada 13 tahapan, dari proses perencanaan, dari proses persiapan, dari proses penetapan lokasi, dari pembentukan putaran panitia adjudikasi. Nah ini mungkin untuk membedakan, kalau dia rutin, kemarin sudah dijelaskan panitianya panitia A, ada tim peneliti, sekarang oleh panitia A juga, kemudian ada petugas konstatasi. Nah, kalau untuk PTSL ini, dia panitianya adalah panitia adjudikasi. Panitia adjudikasi sama juga dengan panitia A melibatkan Kades atau perangkat desa. Karena yang paling mengetahui riwayat tanah adalah Kades atau perangkat desa. Kayak kita libatkan sebagai anggota panitia adjudikasi. Kemudian dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh satgas-satgas. Jadi panitia adjudikasi dan satgas ini dia melaksanakan tugas atau kewenangan dari kepala kantor agar kegiatan rutin tidak terganggu. Nah, dibentuklah tim atau satgas. Jadi satgas ini juga fokus selain kegiatan rutin, mereka juga diharapkan bisa fokus untuk kegiatan PTSL. Jadi nanti ada SK penunjukannya, disumpah. Jadi ketua anggota itu nanti disumpah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian ada proses penyuluhan. Nah, ini penyuluhan ini kita melibatkan juga pemerintah desa, aparat penegak hukum untuk sama-sama ikut mensosialisasikan apa manfaat dari PTSL. Kemudian ada pudasik, pengumpulan data fisik dan pengumpulan teoris. Ini kegiatannya melalui pengukuran dan pengumpulan teoris. Kemudian ada penelitian teoris, pembuktian hak, pengumuman data fisik dan teoris, dan pengesahannya, penegasan konversi pengakuan pemberian hak sampai nanti ke penerbitan sertifikat. Selanjutnya. Next.
Nah, ini juga kemarin sudah dijelaskan juga ada tahapan dari kegiatan PTSL. Ini sama dengan kegiatan rutin. Jadi ada namanya tahapan penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak. Jadi dalam tahapan ini, panitia adjudikasi ini akan meneliti kelengkapan dari dokumen kepemilikannya atau alas haknya. Jadi kalau alas haknya lengkap, ini dari huruf A sampai M. Jadi kalau alas haknya lengkap ini, prosesnya nanti konversi. Next. Nah, ada juga alat buktinya tidak lengkap. Jadi kalau tidak lengkap ini, kepemilikan ke si pemilik tanah ini tidak tidak ada. Nanti saya jelaskan setelah slide ini. Terus kemudian ada juga dokumen sama sekali nggak ada bukti kepemilikan. Nah, ini cukup dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bahwa dia sudah menguasai fisik selama 20 tahun dan diketahui oleh para pendahulunya, misalnya tua adat atau orang-orang yang tinggal di desa kelurahan tersebut. Jadi sangat mudah sekali. Jadi tanpa dokumen-dokumen tadi, dokumen A, huruf A tadi, sepanjang fisik dikuasai itu bisa diterbitkan sertifikat melalui program PTSL. Nah, kalau melalui rutin bisa, itu semua harus dipenuhi dulu persyaratan tersebut dan BPHTB juga harus dilunasi. Tapi kalau dia melalui program PTSL ini semuanya dipermudah. Next. Nah, ini terkait dengan pembuktian. Jadi kalau alat buktinya lengkap itu seluruh perolehan tanah sampai dengan ke pemilik terakhir itu lengkap. Nah, kalau perolehan tanah sampai ke pemilik terakhirnya tidak lengkap, nah ini diproses kita menegaskan konversi, tapi ada surat keterangan dari saksi, surat keterangan saksi. Nah, kalau alat bukti tidak ada, itu di perolehan ke pemilik terakhir nih yang nggak ada. Jadi kalau dia lengkap itu dari Superman, Batman, Robin, Gundala, Petruk, ini semua bisa disediakan. Kalau tidak lengkap, Superman, nah dari Batman atau Robinnya ini hilang. Tapi prosesnya sampai ke si Petruk, si pemilik terakhir. Nah kalau tidak ada, perolehan ke si Petruk yang nggak ada. Seperti itu. Jadi dibedakan. Antara bukti lengkap, tidak lengkap, dan tidak ada. Nah, ada juga yang tidak dapat dibuktikan sama sekali. Nah, itu dengan surat pernyataan penguasaan fisik. Itulah, saking mudahnya ini cukup dengan surat pernyataan. Sepanjang fisiknya dikuasai. Makanya kita selalu sosialisasikan pada masyarakat agar ikut program ini. Karena banyak sekali kemudahan yang diberikan. Nah, untuk yang proses bukti, alat buktinya ada, lengkap, tidak lengkap, dan tidak ada ini, dia diproses melalui penegasan konversi. Dan kalau tidak dapat dibuktikan kepemilikan, diprosesnya melalui pengakuan. Kemudian, kalau dia tanah negara, dia diproses melalui pemberian hak. Ini prosesnya sama, dia diproses seperti rutin, jadi ada surat keputusan pemberian hak yang ditandatangani oleh kepala kantor untuk bisa didaftarkan menjadi sertifikat. Next. Nah ini tadi terkait dengan output dari PTSL ini. Jadi dalam rangka untuk mendaftarkan 126 juta bidang, kita harus membuat kebijakan juga. Karena mungkin saja objek yang kita daftarkan ini memang saat itu belum memenuhi persyaratan data fisik maupun data yuridisnya. Jadi kalau misalnya data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat, itu bisa diterbitkan outputnya sertifikat S1. Nah, ada juga yang data fisik data yuridisnya sebenarnya memenuhi syarat, tapi masih ada sengketa, masih ada perkara. Nah, ini outputnya RK2, jadi sertifikatnya belum bisa diterbitkan, tapi buku tanah diterbitkan. Jadi sertifikatnya masih disimpan di kantor pertanahan sampai nanti adanya penyelesaian permasalahan. Jadi saat nanti permasalahan sengketanya sudah selesai, dibuktikan dengan misalnya ada putusan pengadilan bahwa objek tersebut telah ingkrah. Nah, ini bisa diterbitkan sertifikat pada pihak yang dalam amar putusannya disebutkan siapa pihak yang berhak.
Itu klaster 2. Nah, ada juga K3. Jadi K3 ini ada beberapa ini varian ya. Ada K31 sebelum K34. Nah, kalau K31 itu objeknya ini sebenarnya masih masuk peta indikatif dan pemberian izin baru. Jadi ada peta yang terbitkan oleh kehutanan. Jadi peta-peta apa objek-objek yang masuk dalam peta kehutanan ini, peta indikatif ini, memang ditunda perizinannya. Jadi tidak boleh berikan hak sampai dilakukan revisi atau dilakukan pengeluaran dari peta PIP. Nah, ini memang ada beberapa daerah memang yang masih kendala karena masuk peta PIP. Ini biasanya di daerah Sumatera ya, Sumatera, Kalimantan. Ini banyak sekali objek-objek yang masuk peta PIP. Nah, ini kan harus kita daftarkan. Yang nggak bisa kita daftarkan tuh kalau bidang tanah yang masuk kawasan hutan saja. Jadi sepanjang dia bukan kawasan hutan, dikuasai oleh masyarakat, itu bisa kita daftarkan. Hanya saja tadi outputnya, kalau dia fisik dan juridis memenuhi syarat, dia bisa diterbitkan sertifikat. Nah, untuk produk K3 ini tadi K31, nah K32. K32 itu kalau subjeknya ini badan hukum, atau untuk memperoleh tanah tersebut ada PNBP yang dikenakan. Misalnya objek yang masuk ke objek P3MB atau PRK5. Memang dalam ketentuan itu ada tarif yang dikenakan objek tersebut. Kemudian kalau subjeknya badan hukum. Kemudian K33. Nah, K33 ini memang anggarannya hanya sampai kepada kegiatan pengukuran. Jadi yang tahun anggaran, misalnya tahun anggaran 2022 itu kegiatannya sampai pengukuran. Nah, untuk tindak lanjutnya itu dapat dilaksanakan di tahun 2023. Jadi PBT-nya ukurannya 2022, nanti di 2023 ini panjang persyaratan data fisik dan juridis yang memenuhi syarat itu bisa diterbitkan sertifikat atau menjadi K1. Kemudian ada produk K34. Nah, K34 ini varian baru. Jadi pada saat dilakukan pengukuran, ya kan, ini kan seluruh bidang harus didaftarkan. Jadi pada saat akan diukur, ternyata si masyarakatnya ini memang nggak antusias, memang nggak mau sama sekali. Tapi kan tujuan pemerintah harus dilaksanakan tuh. Tujuan untuk pendaftaran tanah harus dilaksanakan. Nah, dengan produk K34 ini, bidang tanah tersebut outputnya kami terbitkan, tapi hanya berupa bidang. Nah, bidangnya ini kami tandai. Kalau memang masyarakatnya memang nggak mau, nanti mereka kita mintakan surat pernyataan bahwa mereka tidak bersedia untuk didaftarkan tanahnya. Nah, ini dengan surat pernyataan ini sampai kapanpun dia tidak bisa lagi diproses melalui kegiatan menggunakan anggaran pemerintah. Jadi dia harus rutin. Itu konsekuensinya. Jadi kebijakan PTSL ini seluruhnya wajib. Masyarakat wajib untuk mendaftarkan tanahnya. Kalau dia tidak mau, itu tadi dia masuk ke 34 dan untuk selanjutnya hanya bisa diproses melalui rutin. Kemudian K4. Nah, K4 ini memang kondisi di mana sebenarnya bidang tanah sudah terdaftar. Jadi tujuan PTSL ini selain mendaftarkan bidang baru, dia tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendaftaran tanah. Jadi masih ada beberapa bidang-bidang tanah yang memang belum dapat dipetakan karena berbagai hal. Jadi nanti bidang-bidang tanah tersebut yang sudah terdaftar itu nanti harus kita petakan terlebih dahulu. Nah, bidang-bidang tanah yang belum bisa dipetakan itulah yang namanya bidang K4. Kemudian next. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca di sini permasalahan umum PTSL. Jadi yang paling dominan itu adalah memang rendahnya antusiasme masyarakat. Jadi masyarakat itu khawatir kalau bidang tanah yang didaftar bersertifikat. Nah, proses selanjutnya itu kan harus melalui ini ya, cara pendaftaran tanah. Jadi harus dibuatkan aktanya, harus bayar BPHTB. Nah, selama ini mereka merasa ya belum ada permasalahan tuh sama tanggal-tanggal berbatasan. Tanpa ada sertifikat pun mereka merasa aman dengan tanahnya. Jadi
kalau misalnya mau transaksi bawah tangan pun prosesnya itu kan antar mereka saja, mungkin diketahui atau oleh Kades atau Lurah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang dirasakan oleh masyarakat itu kalau misalnya didaftarkan, mereka tidak bisa lagi seperti yang tadi saya sebutkan. Mereka bakal dikenakan pajak, kalau mau beralih juga dikenakan pajak. Jadi mereka sudah kekhawatiran seperti itu. Nah, kemudian Kades Lurahnya yang selama ini menjadi saksi, mereka buat surat keterangan, ya kan? Nah, itu juga keberatan juga. Kalau dia udah terdaftar tuh udah nggak lagi kewenangan mereka untuk buat surat-surat seperti itu. Nah, ini resistennya kebanyakan di masyarakat dan aparat desa. Karena ada kekhawatiran mereka dengan dilakukan pendaftaran tanah ini mereka tidak lagi fleksibel untuk mengalihkan tanahnya. Kemudian, nah ini mungkin juga kendalanya terkait dengan minimnya tenaga pelaksana. Jadi di kami ini terbatas SDM-nya, hanya kami butuhkan anggota Karang Taruna, perangkat desa, masyarakat untuk membantu kami dalam rangka pengumpulan data yuridis maupun pengumpulan revisi. Nah ini juga yang sering terjadi biaya PTSL ini. Jadi kan masyarakat tuh tahunya bahwa PTSL ini gratis, semuanya sudah dianggarkan. Nah ini yang belum disosialisasikan bahwa ada kegiatan persiapan. Jadi kegiatan persiapan itu seperti penyediaan patok, materai, ya kan, terus transportasi, anggota perangkat desa dan melakukan pengukuran. Nah ini memang tidak dibebankan. Nah ini sebenarnya kebijakan itu Pemda sesuai dengan kemampuan bisa menganggarkan dalam APBD-nya. Nah, namun kan anggaran APBD juga terbatas, makanya ada ketentuan kita sudah tetapkan besarannya. Jadi kalaupun masyarakatnya itu dikenakan biaya untuk persiapan tadi, ini ada ada besarannya yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan bersama. Jadi pengenaan besarannya, walaupun masyarakat sepakat tidak boleh melebihi nilai nominal tersebut. Lanjut. Nah ini, jadi ternyata terkait PTSL ini sudah pernah dilakukan ini, Pak Ibu, sudah pernah dilakukan survei. Jadi memang selain rendahnya antusiasme masyarakat, ternyata banyak juga nih masyarakat yang tidak tahu di daerahnya itu ada program PTSL. Nah, bagi masyarakat yang tahu itu relatif mereka ini cukup puas lah dengan layanan PTSL ini. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Lanjut. Mbak, sebentar deh saya terima telepon dulu dari pimpinan. Lanjut. Nah ini, jadi dalam ini ada inspeksi apa? Terus ya, tes. Jelas suara saya Mbak? Mohon maaf Mbak, tadi putus. Ya, sudah Pak. Jelas. Oh, baik. Jadi ada Impres nomor 2 tahun 2018 yang mengamanatkan pada kementerian lembaga untuk ikut serta mendorong percepatan PTSL. Nah, salah satunya ini kepada Gubernur Bupati. Jadi Gubernur Bupati ini didorong agar mereka menganggarkan terkait dengan biaya persiapan tadi. Lanjut. Nah, ini biaya persiapan. Ini dalam surat keputusan bersama ini antara Mendes, Mendagri, dan Menteri APR ini sudah ditentukan. Jadi sepanjang Pemda ini tidak bisa menganggarkan dalam APBD, mereka harus buat perbuk. Jadi nggak bisa
hanya dengan SKB ini sebenarnya, harus dengan Perbu. Nah, apa namanya, pelaksanaan di lapangan memang banyak kades-kades atau aparat desa ini terkena ketentuan, terkena ini, apa namanya, laporan pungli. Kenapa laporan pungli? Karena mereka, walaupun masyarakatnya sepakat, mereka tidak ada ketentuan, tidak ada regulasi, tidak ada perbubnya untuk menarik atau membebankan biaya-biaya ini pada masyarakat. Nah, ini juga kita sosialisasikan dengan aparat penegak hukum. Jadi dalam rangka mendukung program PTSL ini agar bupati juga menyiapkan regulasinya terkait dengan biaya persiapan PTSL ini yang dibebankan pada masyarakat. Ini ada beberapa kategori. Kalau di Indonesia Timur 150.000, kalau di Jawa Bali 150.000. Ini tidak boleh mengut lebih dari sini. Mengut lebih dari sini jatuhnya nanti ke pungli. Nah, ini harus dijelaskan juga. Biayanya apa sih? Kan kadang masyarakat, oh kami udah dikenakan biaya. Padahal katanya PTSL gratis. Nah, ini harus disosialisasikan juga. Biayanya itu apa? Jadi biayanya itu untuk pengadaan dokumen, pengadaan patok, ya kan? Nah, ini tidak meliputi BPATB sama PPH. Nah, ini makanya kita dorong Pemda untuk dapat memfasilitasi keringanan untuk pembebasan BPATB. Ini selalu kita sosialisasikan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa kabupaten kota nih, Bapak Ibu, yang sudah membebaskan dan meringankan. Ada 25 provinsi dan 118 kabupaten kota. Jadi ini kabupaten kota yang sudah membebaskan, ada yang juga meringankan. Mungkin di Mbak, ini mungkin di Banten kali ya, Banten nih yang belum ada. Banten belum ada, makanya mungkin di sana masyarakatnya kurang antusias karena tadi kan dikenakan BPATB yang besar. BPATB itu kan tarifnya kan 5% ya dari nilai tanah. Nah, mereka sudah khawatir gitu apabila tanahnya didaftar, mereka akan dikenakan BPATB. Ini ada beberapa provinsi memang yang belum. Provinsi Banten ya, Banten yang belum 25 provinsi. Lanjut. Ini PTSL ini kan berkembang ya. Jadi dari kita punya aturan petunjuk PNS dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 ini setiap tahunnya mengalami perubahan. Jadi ini perubahan ini kenapa harus kita laksanakan karena memang terdapat ini ya beberapa permasalahan yang harus dilakukan, berikan solusi. Makanya setiap tahun ini selalu revisi untuk melakukan perbaikan. Lanjut. Nah, ini terkait dengan SDM yuridis, kami ada rencana juga untuk membentuk survei yuridis lisensi. Jadi nanti ketersediaan pegawai kami dapat disupport oleh survei yuridis lisensi. Ini memang harus yang mempunyai kriteria tertentu. Jadi dia harus memahami keahlian dan keterampilan bidang yuridis pertanahan. Karena adanya kompleksitas aspek hukum dan risiko hukum. Jadi ini orang-orang dari ini yang mahasiswa sarjana hukum MKN nih. Nanti harapannya setelah dibentuk survei lisensi ini, Bapak Ibu bisa membantu tugas kami. Nah, tugasnya itu nggak hanya di pendaftaran tanah sistematis lengkap saja selanjutnya. Jadi nanti Bapak Ibu apabila sudah punya lisensi, survei lisensi, Bapak Ibu lanjut. Bapak Ibu nanti bisa membantu tugas kami juga di pemeriksaan tanah. Jadi nanti survei yuridis yang berlisensi ini yang punya tanggung jawab yang sama seperti halnya anggota panitia pemeriksaan tanah. Jadi nanti ada grade-nya. Jadi kalau grade A itu dia hanya bisa di pengumpulan data yuridis saja. Nanti di grade B-nya meningkat, dia bisa menjadi satgas yuridis, dia bisa menatangani risalah penelitian yuridis. Nah, grade selanjutnya bisa
melaksanakan pemeriksaan tanah untuk permohonan rutin. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk PTSL yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami kembalikan lagi pada Mbak Angga. Terima kasih. Silakan Mbak, sudah selesai paparan saya. Ya, maaf tadi juga saya ada online sebentar. Oke, terima kasih atas pemaparannya Pak Tommy. Lalu sekarang silakan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya buka sesi pertanyaan. Silakan. Silakan. Langsung dipanggil sama pimpinan, mohon maaf banget nih. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan. Nah. Oh iya, itu ada Bu Herlinda satu itu. Siap, silakan ya, Bu. Silakan Bu Herlinda. Silakan Teh, monggo Teh. Mana? Atau Bu Desi? Iya, Bu. Ya, oke. Silakan Bu Desi. Ini Bu Leticia Desi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tommy, Bu Angga. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam. Dinda dan adik-adik sekalian. Terima kasih Pak Tommy, sekali lagi kita bertemu ya Pak. Siap Ibu. Ini Pak, mungkin untuk memancing adik-adik yang sedang belajar hukum agraria juga, kemudian kita sebagai praktisi juga di lapangan menghadapi langsung ya Pak ya persoalan. Nah ini ada pertanyaan kecil Pak dari masyarakat awam ya. Kenapa kalau PTSL itu sangat-sangat mudah, bahkan syarat-syaratnya pun sangat dipermudah. Tapi ketika perorangan mengajukan pendaftaran kali konversi itu, aduh minta ampun. Itu bagaimana Pak? Mungkin adik-adik mahasiswa supaya juga memahami di praktek dan di teori seperti apa. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian. Selamat sore. Sore Bu. Terima kasih Bu. Langsung jawab aja ya Mbak Angga ya. Silakan Pak Tommy. Iya Bu. Apa namanya, itulah kemudahan yang diberikan ya untuk PTSL. Jadi sangat mudah sekali. Cukup dengan surat pernyataan. Bahkan ada yang menyampaikan seperti ini Bu. Jadi kalau misalnya dia punya akta nih Bu ya, misalnya udah punya akta peralihan, ya kan dia punya akta peralihan, terus misalnya nih dia ngaku nih belum pernah dibuatkan akta, kan Ibu tahu ya, terutangnya pajak itu kan saat buatkan akta. Nah dengan dia mengakui nggak pernah bikin akta, dengan surat pernyataan penguasaan fisik itu bisa dibuatkan ini ya Bu. Apa kita daftarkan dan itu tidak dikenakan BPATB, saking simpelnya gitu Bu. Praktek-praktek itu dilakukan. Tapi tadi Bu, tujuannya memang kita memang dituntut untuk mendaftarkan tanah Bu. Nah caranya itu tadi Bu, makanya ini berkembang terus nih varian nih Bu. Ya kan klaster ini berkembang terus. Sekarang misalnya masyarakat yang nggak mau, ini kita terbitkan juga Bu, ada outputnya K34. Jadi setiap bidang tanah ini setidaknya itu sudah kita sudah kita ukur, sudah kita petakan. Nah makanya bukan ancaman ya Bu ya, maksudnya di PP 18/2021 itu ini Bu, untuk PTSL ini wajib diikuti oleh masyarakat. Makanya kita dalam sosialisasi selalu kita sampaikan, nanti rasakanlah kalau misalnya Anda melakukan permohonan melalui rutin lah seperti itu Bu. Saking supaya masyarakat antusias itu Bu. Tapi memang kembali Bu, seharusnya untuk permohonan rutin pun ya tidak, ya sepanjang sudah sesuai dengan persyaratan harusnya tidak tidak
rumit Bu ya, harusnya semua persyaratan sudah dipenuhi. Hanya saja memang untuk rutin sama PTSL ini dibedakan tadi Bu. Kalau rutin itu semua persyaratan bakal kita cek tuh Bu, atau Bu. Harus kita cek. Nah kalau untuk PTSL ini ya dokumen yang ada fisik dikuasai udahlah itu udah sah tuh, udah bisa kita daftarkan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Pokoknya dalam Ya, rangka percepatan Bu, dalam rangka percepatan ini memang perlu kebijakan Bu, perlu kemudahan-kemudahan Bu yang bisa oke. yang harus diberikan Bu. Izin Ibu. Jadi ada keberpihakan memang Iya untuk Bu. masyarakat ya dari Iya Bu. negara. Betul Bu. Ya harapannya ini Bu, walaupun dimudahkan, tapi ya masyarakat tuh memberikan keterangan ya apa ya Bu ya. Ya harus sesuai lah dengan kondisi yang nyata. Kalau memang dia pemiliknya, kita bisa ini kan Bu. Tapi kan kita nggak pernah tahu nih Bu, benar kan ini pemilik sebenarnya. Makanya tadi Bu, dengan sistematis ini ketahuan tuh Bu. Jadi kalau Ya, misalnya batas ini sudah ada tetangga yang menyetujui kan Bu ya. Nah, yang lainnya pun nanti bakal oke. inilah Bu. Bakal kelihatan seperti itu Bu. Ya Ya. seperti itu Bu ya Bu. Baik, terima kasih Pak Tommy Baik. penjelasannya. Baik Ibu, makasih Bu. Terima kasih juga Bu Desi. Iya, terima kasih juga Bu Desi atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Bu Herlinda, silahkan. Iya, baik. Terima kasih. Sebenarnya monggo kalau misalnya ada adik-adik mahasiswa yang mau bertanya prioritas ya, gitu. Monggo. Cuman nggak apa-apa, saya bertanya ya, Pak Tommy ya. Terima kasih ya. Maaf tadi tidak on cam ya, karena tidak memungkinkan untuk membuka kamera tadi. Baik. Ini Pak Tommy, kan PTSL itu kan memang cepat gitu ya ininya apa namanya apa semacam apa jargonnya gitu ya, cepat gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya ini sama ya, sama kayak Bu Desi ya, anggap aja saya ini dari masyarakat yang awam gitu ya. Nah, ini kan pada saat saya dengar gitu juga ya dari masyarakat itu banyak juga pada saat proses pendaftaran dengan PTSL ini ya, itu pertama dibatasi luasannya begitu ya. Saya dengar juga ada dibatasi luasannya per keluarga, misalnya 2 hektar gitu ya. Atau satu sertifikat, intinya seperti itu. Misalnya berapa bidang, maka dibatasi 1 kakak 1 bidang gitu. Nah, ini banyak juga yang melakukan begini, akhirnya karena dia mungkin punya 5 bidang atau 3 bidang gitu ya, akhirnya menggunakan identitas keluarga yang lain gitu yang nggak punya sebenarnya gitu. Lah kalau saya lihat ya ini kan sebenarnya bahaya ya ke depan. Nah untuk dari BPN sendiri, maksudnya secara adakah Batasan ya Bu ya? Ya batasan ini bagaimana? Kemudian karena kan sebenarnya berarti kan data yuridisnya kan nggak sebenarnya berarti kan itu ya. Nah kedua saya khawatir ke depan ini bakal ada terjadi ledakan sengketa tanah ya berapa tahun mendatang gitu ya. Apakah sebelumnya ada gitu ya dari BPN sendiri sosialisasi ya kalau itu dilakukan seperti apa dan kemudian antisipasi seperti apa ke depan gitu ya, untuk ke depan ini siap-siapnya apa persiapan dari BPN sendiri untuk mengatasi kalau sewaktu-waktu akan terjadi ledakan sengketa tanah besar-besaran begitu ya, karena kalau memang cara-cara seperti ini banyak gitu dilakukan begitu. Gitu mungkin dari saya, terima kasih. Baik Bu Linda. Langsung jawab ya. Silakan Pak Tommy. Baik. Jadi memang harapannya sih Bu, harapan pemerintah itu dengan dilakukan pendaftaran tanah, seluruh bidang tanah yang sudah terdaftar, seluruh bidang tanah yang sudah terpetakan itu, permasalahan pertanahan itu seharusnya tidak ada Bu. Karena selama ini kan dari tahun 60 tuh masih banyak bertebaran kan Bu ya, ada tanah bekas saklara, tanah milik adat, ya kan Bu. Padahal niat dari UPA itu sendiri, kita kan mau unifikasi Bu ya, aturan hukum milik adat. Nah itu tadi Bu, dirasakan pendaftaran tanah itu lambat sekali kan Bu.
dengan status tanah yang luar biasa di Indonesia ini ada banyak ragamnya. Rencananya itu kan dengan pendaftaran sistematis lengkap itu kita mau menyelesaikan permasalahan itu, Bu. Niat pemerintah seperti itu, Bu. Memang dalam pelaksanaan di lapangan yang tadi Ibu sampaikan mungkin belum tersosialisasi. Sebenarnya untuk apa namanya, walaupun dia kelebihan maksimum, walaupun dia absen, itu wajib didaftarkan, Bu. Tapi dikunci, Bu. Jadi kasih waktu 1 tahun itu harus sudah mengalihkan, misalnya kan. Kalau nggak dijatuh jadi tanah negara. Nah, setidaknya itu bidang tanahnya sudah terdaftar dulu, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, termasuk badan hukum, Bu. Misalnya di situ badan hukum sudah bebasin tanahnya, itu bisa juga, Bu. Kita ukur. Jadi itu nanti dia masuk kategori K32. Nah, nanti dia apabila akan menindaklanjuti sampai dengan hak sertifikat, dia tinggal ngajukan itu tadi, Bu, bidang tadi, Bu. Jadi sangat ini banget lah, Bu. Program PTSN yang sangat didorong supaya seluruh bidang ini bisa didaftar dan dipetakan, Bu. Nah, memang dalam pelaksanaannya karena yang tadi Bu Tai sampaikan, ini targetnya memang luar biasa, Bu. Kebayangkan, Bu, 46 juta. Nah, kita 80 juta nih dari 2017 sampai 2025. Kita harus melaksanakan pendaftaran tanah. Berarti targetnya itu kan luar biasa besarnya. Nah, ini memang ya pelaksanaannya itu ya mungkin banyak sekali kali ya, ya sedikit mungkin dalam rangka mencapai target tadi ya bukan penyimpangan ya namanya, biar penyimpangan udah kelihatan salahnya. Ya banyak strategi-strategi lah teman-teman lakukan di situ gitu kan, Bu. Misalnya mungkin Ibu juga tahu, Ibu juga udah melakukan penelitian, misalnya satu bidang tanah itu sebenarnya satu bidang satu keluarga, tapi untuk mencapai target ya Bu ya itu jadi 20 orang. Nah, jadi 20 bidang. Nah, itu untuk memenuhi target tadi, Bu. Padahal bidangnya sebenarnya itu satu punya si A. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya itu, ya kalau memang fisiknya punya si A, database punya si A, itu daftarkan seluruhnya, Bu. Tapi nanti kena ketentuan absenti atau kena ketentuan batas milikan maksimum. Nah, itulah batas milikan maksimumnya itu nanti yang harus tanah negara, tapi sebenarnya bidang tanah tersebut sudah terdaftar, Bu. Seperti itu, Bu. Niatnya pemerintah seperti itu. Jadi seluruh bidang tanah terdaftar, seluruh bidang tanah terpetakan. Harapannya nanti pada saat proses pengadaan tanah, itu status tanahnya udah jelas itu kan, Bu. Selama ini masih belum jelas nih. Ini milikannya kalau misalnya milik adat, tanah garapan, siapa sih yang punya? Seperti itu, Bu. Niatnya itu seluruh bidang tanah terdaftar. Jadi bisa ada investor datang, oh itu informasi ketersediaan tanahnya, saya mau lihat status tanahnya seperti apa. Nah, kalau misalnya tanah datang, kita punya datanya, Bu, udah terrecord itu, Bu. Seperti itu sih, Bu, harapannya, Bu. Memang karena target yang besar, yaitu mungkin saja, Bu, ada strategi-strategi lah yang dilakukan oleh teman-teman agar capaian targetnya bisa dipenuhi. Mungkin itu, Bu, yang bisa dijelaskan sementara, Bu Linda. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Ya, terima kasih Pak penjelasannya Pak Tommy, dan pertanyaan dari Bu Herlinda. Memang kenyataan di lapangan memang kadang sedikit berbeda ya dengan aturan yang seharusnya ini. Ada. Oke, ada yang penanya lagi, Bu Arini Jauharo. Silahkan Ibu menanyakan pada ya, silahkan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Angga. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang Bu Aini. Iya, terima kasih, materinya sangat menarik sekali. Makanya tadi ibu-ibu dosen senior pada menanya ini. Siap Bu. Karena memang terkait PTSA itu banyak sekali masalah yang ada ya, maksudnya produk-produk dari PTSL. Saya sendiri pernah mengalami begitu Pak Tommy, terkait misalnya begini, ketika saya mau balik nama, kemudian dari maksudnya sudah bersertifikat, tapi ketika mau balik nama ternyata di situ tertimpa atau terjadi tumpang tindih hasil dari PTSL, padahal itu sudah milik dari objeknya, sudah dimiliki A tadi. Nah, kemudian dia yang hasil PTSL itu merasa tidak pernah mempunyai objek di tanah di objek tersebut. Lalu dipanggillah para pihak, kemudian membuat berita acara di BPN untuk bertemu bersama-sama bersama kelurahan dan BPN bahwa ada kekeliruan dalam penanganan BPN ya.
Bagaimana itu bisa terjadi begitu ya? Apakah karena misalnya yang pertama tadi belum di online atau bagaimana, belum plotting atau bagaimana, sehingga masih ada tumpang tindih. Terus yang kedua terkait dengan permohonan tanah negara ini mungkin di luar itu ya. Jadi di dalam tanah negara di sertifikat itu tertera bahwa ada diktum untuk perumahan yang diberi permohonan hak oleh negara digunakan untuk perumahan. Namun kenyataannya di dalam perumahan tersebut didirikan lembaga pendidikan, maksudnya perumahan itu salah satu objeknya maksud saya bukan ini ya, itu didirikan gedung untuk pendidikan yang tentu sangat tinggi gedungnya ya, sehingga perubahan dalam data yuridis dan data fisiknya tentu berbeda gitu ya. Nah ini apakah ada mekanisme tersendiri untuk mengubah ini? Ada IMB-nya tadi Bu. Kenapa Pak? Ada IMB-nya untuk bangunan tadi, Bu. Ya, jadi maksudnya di sertifikat pembangunan perumahan, maksudnya untuk perumahan, tetapi dalam kenyataannya yang mempunyai atau subjeknya itu mengubah menjadi gedung, bukan lagi di perumahan, bukan lagi untuk membangun perumahan. Apakah ini ada proses tersendiri untuk perubahannya itu, untuk perubahan data yuridis ya, data yuridis di sertifikat. Terus yang ketiga, terkait dengan pajak-pajak yang timbul dari PTSL itu juga dicantumkan di misalnya dari para apa namanya pemegang hak itu belum membayar pajak yang terdahulu, misalnya dari objek-objek yang terdahulu. Kemudian dari mungkin karena ini adalah target atau bagaimana, akhirnya dicantumkan di dalam sertifikat bahwa subjek hukum tersebut atau pemilik tersebut mempunyai pajak atau terutang. Jadi ada stempel di sertifikatnya untuk mencantumkan bahwa dia terhutang sekian. Sekiannya sih nggak ada sih. Terhutang pajak BPHTP dan PPH misalnya. Nah, itu distempel di sertifikat. Lalu dari ini bagaimana tahu bahwa berapa yang terutang? Ternyata belum ada koordinasi antara Bapenda dengan BPN. Yang dimaksud terutang itu berapa misalnya? Misalnya para subjek hukum atau pemilik itu akan membayar atau melunasi agar pada saat peralihan nanti ini tidak lagi dicantumkan di sana dan bebas dari segala tulisan yang ada. Karena kalau ada tulisan pun nggak bisa untuk dialihkan. Karena masih ada pajak terutang tersebut. Sementara untuk mau mengetahui pajak terutang tersebut belum ada koordinasi antara Bapenda dan BPN. Nah, bagaimana barangkali ada kebijakan dari BPN terkait dari ini untuk masalah ini, Pak? Ini yang terkait memang ini banyak beberapa lah saya temui di lapangan, bukan banyak ya, beberapa saya temui di lapangan itu seperti itu. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bu. Pertanyaannya banyak sekali Bu. Ya, pertanyaannya banyak. Ya, nggak apa-apa Pak, satu-satu dijawab mulai dari yang tumpang tindih tadi ya Pak ya. Ya, silakan Pak Tommy. Baik, memang PTSL ini kan tadi sudah disampaikan bahwa tujuan dari PTSL ini tidak hanya memetakan, tidak hanya mendaftarkan bidang-bidang tanah baru, tapi juga memperbaiki kualitas data. Nah, memang masih banyak sekali yang tadi Bu Arni sampaikan tuh. Sebenarnya tugas kita itu pertama, kita tuh harus terlebih dahulu memetakan bidang-bidang tanah yang sudah pernah terbit sertifikatnya. Jadi memang sebelum tahun 97 itu kan tahun 97 kan kita sudah mengenal teknologi berdasarkan koordinatnya. Jadi bidang tanah itu kan sangat identik ya dengan koordinat tersebut. Nah, sebelumnya memang pemetaan itu masih berdasarkan koordinat lokal. Nah, ini koordinat lokal ini, pemetaan ini sebenarnya harus dipetakan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti bidang tanah yang sertifikat ini belum dipetakan, kemudian adanya program PTSL yang mengejar target, ya kan, di lokasi tersebut masih kosong misalnya, belum terpetakan tuh bidang-bidang tanah yang tadi disebutkan, ya masuk kategori keempat. Nah, karena belum masuk dalam pemetaan, ya kan, makanya bisa terbit sertifikat itu. Nah, inilah memang banyak sekali kendala di kami yang bidang-bidang tanah baru yang terbit di atas tanah yang kemudian hari itu ketahuan tuh pada saat mau diberikan sertifikatnya, syukur-syukur baru mau diberikan. Ini pada saat mau bangun ternyata pemilik sebenarnya itu tahu loh, kok tanah saya sudah bersertifikat belum pernah saya alihkan misalnya, kok jadi dibangun oleh pihak lain. Nah, ini memang
permasalahan di kami juga di bidang-bidang tanah yang sudah terbit sertifikat harus lebih dahulu dipetakan. Nah, solusinya apa? Solusinya memang sangat ketentuan kan pada prinsipnya dalam satu bidang tanah itu hanya bisa diterbitkan satu hak. Kecuali memang diperbolehkan misalnya ketentuan, misalnya HGB data sak milik ya. Nah, atau pakai data sak milik. Nah, untuk bidang-bidang tadi, misalnya kekeliruan kami lah, ternyata setelah kami plotting bidang tadi lokasinya di situ di objek tanah yang terbit PTSL ya, kami bisa proses pembatalannya karena catat administrasi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang intinya gini Bapak Ibu, bidang tanah itu orang yang punya hak atau pemegang hak itu wajib dia menjaga batas, ya kan, daerah kesuburan, mengamankan bidangnya. Prakteknya itu tidak seperti itu. Jadi tanah ini kan dibiarkan, ya kan, tidak terurus, tidak jelas batas-batasnya. Akhirnya dicaplok orang, digarap orang, ya kan. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus juga disosialisasikan kepada pemegang hak. Jadi PTSL ini tidak hanya mensosialisasikan kepada calon penerima hak, tapi juga ke pemegang hak bahwa dia harus menjaga batas-batasnya, agar nanti pada saat proses PTSL ini tahu lokasi tersebut memang sudah ada pemiliknya, ya kan? Atau mereka aktif. Jadi kami ini kan punya aplikasi ya, ada peta bumi atau ada aplikasi sentuh tanahku. Jadi kalau misalnya pemilik tanah ini sudah terintegrasi nih NIK-nya, itu langsung ketahuan tuh tanah-tanah yang dipunyai. Nah, nanti kalau misalnya di peta bumi ini salah letak atau belum masuk, nah itu bisa orang yang punya sertifikat itu bisa datang ke kantor pertanahan, membantu kami juga untuk mencegah adanya nanti pendaftaran tanah untuk bidang tanah yang sebenarnya sudah terdaftar atau sudah bersertifikat. Seperti itu. Kemudian terkait dengan BPHTB terutama memang salah satu kebijakan dari PPSL ini, apabila memang masyarakat saat itu tidak mampu ya atau tidak bersedia untuk membayar BPHTB, silakan. Nah, asal mereka mengerti ketentuannya bahwa terhadap sertifikat tersebut harus dicatatkan BPHTB terhutang atau PPH terhutang, karena konsekuensinya kalau catatan ini belum di BPHTB-nya belum dilunasi, ini catatan tersebut akan terus melekat. Karena terkait dengan BPHTB terhutang, kita kan sudah sudah host to host ya sama Pemda. Jadi kalau misalnya ada BPHTB terhutang itu kita laporkan. Nanti yang validasi tetap ini Bapak Ibu, tetap Pemda. Karena itu kan self assessment ya. Jadi nanti kita sampaikan bahwa ini belum bayar BPHTB terhutangnya ya mereka yang nentuin. Kita hanya mencatatkan saja bahwa bahwa si pemegang hak ini belum melaksanakan kewajibannya membayar BPHTB karena sesuai ketentuan dia harus melunasi dulu. Nah, karena ikut program PTSL, BPHTB-nya bisa terhutang gitu. Jadi kami buatkan catatan, tapi pelunasan, validasi nilainya itu kewenangannya ada pada dinas. Kami laporkan, kami selalu laporkan secara berkala itu setahun 3 kali kita laporkan kepada dinas di daftarnya tuh ini masyarakat yang PTB terhutang. Nanti mereka yang mengejar. Jadi mereka yang mengejar berapa sih mereka menetapkan pajaknya. Seperti itu bukan kami yang ini ya, untuk koordinasinya dengan itu tadi kita melaporkan setahun 3 kali kita laporkan ke dinas terhadap pemegang hak tadi yang memang dikenakan BPHTB. Kemudian apalagi tadi ya Bu ya, ada 3 pertanyaan. Satu lagi apa Bu ya? Ada yang belum dijawab Bu hari ini? Yang peruntukan Pak. Oh iya, yang peruntukan. Baik. Ya. Yang peruntukan. Nah, memang ini Bu, kami itu dulu ada layanan perubahan penggunaan tanah, tapi itu dari pertanian ke non-pertanian atau sebaliknya. Nah, layanan tersebut kan sekarang sudah tidak ada lagi, Bu. Jadi semuanya ini berdasarkan KPR, Bu. Jadi nanti kalau berdasarkan KPR, berdasarkan IMB-nya, diterbitkan di situ, nggak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah. Karena kan, bisa saja dia alih fungsi kan, Bu. Tadinya
SK pemberiannya untuk rumah, terus kemudian merubah fungsinya menjadi gudang atau pabrik. Ya, sepanjang IMB-nya memungkinkan, tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah. Yang penting harus digunakan atau dimanfaatkan, Bu. Kalau untuk ini, Bu. Tapi kalau tanah pertanian, ya Bu, ya, kalau tanah pertanian memang harus diusahakan. Nah, setiap ada perubahan fungsinya harus dilaporkan kan, Bu, ya. Tapi kalau untuk misalnya dari rumah menjadi pabrik atau apa, sepanjang IMB-nya atau KPR-nya terbit, Bu, tidak jadi masalah, Bu. Yeah. Pemanfaatan ruangnya mengacu ke situ, Bu. Jadi tidak ada masalah. Iya. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, Bu. Terima kasih pertanyaannya, penjelasannya dari Pak Tommy dan pertanyaan dari Bu Arini. Memang cukup menarik ya kegiatan PTSL ini, karena memang seharusnya sejak diaturnya di UPA ya sudah ada aturan bahwa harus ada disertifikatkan setiap bidang tanah seperti itu. Iya. Pak Tommy sepertinya agak terburu-buru ya, Pak. Mbak sudah dipanggil. Iya. Mau buka pertanyaan lagi atau gimana, Pak? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, iya. Mungkin saya bisa. Oke. Jadi gitu. Oh gitu, ya, baik Pak Tommy. Ini dari mahasiswa, Pak, tidak ada pertanyaan? Mahasiswa MKN? Boleh satu kalau misalnya dari mahasiswa. Iya. Ini terkait kalau mahasiswa MKN mungkin ini sangat menarik loh untuk nanti ketika sudah terjun di dunia praktek seperti itu. Silakan mahasiswa. Ya. Silakan. Gak ada yang mau tanya? Saya bisa? Oh ya, Pak Imam, silakan Pak Imam. Ya, bukan mahasiswa tapi ya. Iya, bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa, pertanyaannya satu aja ya, Pak. Iya, silakan waktunya Pak Imam. Terima kasih. Mohon maaf off cam Pak Tommy, Mbak Aga. Siap. Ini Pak Tommy terkait dengan PTSL. Ya, mungkin dari banyak plus minusnya mungkin ya terkait dengan PTSL. Saya rasa kalau plusnya sudah bisa kita rasakan, banyak sertifikat terbit. Cuman di balik itu banyak hal-hal yang mungkin jadi minusnya seperti itu. Artinya terkait dengan pelaksanaan PTSL ini banyak hal-hal yang menjadi kekurangan. Pertama mungkin terkait dengan validitas dari produk PTSL. Seringkali produk terkait dengan sertifikat produk PTSL itu pada saat kita melakukan pengecekan ternyata buku tanahnya belum ada, atau mungkin juga data yuridis di BPN-nya juga belum ada, seperti itu. Sehingga karena ini menjadi target sehingga yang dikeluarkan sertifikatnya dulu, tapi ternyata administrasi di internal BPN sendiri masih kurang seperti itu, sehingga banyak mungkin Pak, izin Pak, boleh di ini nggak Pak? Dikasih ke saya nggak Pak? Kalau itu produk PTSL Pak, ini buat catatan kami juga Pak. Ya banyak Pak, sering kali kita boleh. Ya, kita melakukan pengecekan, ternyata buku tanah belum dibuat, atau mungkin masih harus ditunggu lama seperti itu. Karena memang ternyata internal di situ belum ini untuk buku tanahnya seperti itu. Itu belum lagi kejadian mungkin ada, ternyata mungkin tumpang tindih seperti yang disampaikan oleh Bu Arini tadi. Kemudian juga ya memang ada beberapa catatan terkait dengan terutang pajak. Memang ada yang tertulis di situ terutang pajak, misalkan pernyataan seperti itu. Nah ini misalkan terus terang ini hal-hal seperti ini akan menjadi pon waktu ya ke depan, itu mudah-mudahan tidak ada masalah di belakang hari seperti itu. Dengan kemudahan yang diberikan PTSL, mudah-mudahan validitas dari produk PTSL ini bisa terjaga seperti itu. Karena mungkin ya itu tadi, mungkin yang beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Bu Arini.
Yang jelas mungkin dari administratif kadang juga belum ini Pak, tadi buku tanah ternyata masih belum seperti itu, sehingga melakukan pengecekan aja kita juga masih kesulitan seperti itu. Itu Oke. sih ya, Pak Tommy. Baik, baik, Pak Yang Imam. saya sampaikan Pak. Terima Maksudnya, kasih. Pak, makasih Pak, masukan buat kami Pak. Harusnya Pak, kalau produk yang baru terbit Pak, itu kan produk terbit 2017 Pak, masa tanahnya masih belum ditemukan Pak. Makanya Pak, kalau misalnya ada contohnya Pak, boleh sampaikan kami Pak, buat kami jadikan ini juga Pak, monitoring Pak. Jangan-jangan yang Bapak sampaikan ini banyak juga gitu Pak, dari lain Pak. Izin Pak, kalau boleh Pak, dikirim ke saya Pak. Siapa? Tapi beberapa bulan yang lalu sih Pak sudah kita inilah. Apa-apa Pak, saya mau ini aja Pak, kan kami pun di sini di pusat ini kan memberikan ini juga Pak, apa namanya, kita kan melakukan monitoring juga Pak. Banyak sekali kan Pak, sekarang ini kan kami kan udah sistem ya, udah komputerisasi semua. Jadi mungkin saja di apa namanya di sistem tuh udah klik proses sampai dengan penerbitan sertifikat D301A kan Pak ya, sudah diserahkan. Pada kenyataannya ternyata belum diserahkan, atau pada kenyataannya memang udah diserahkan tapi apa secara sistem itu belum ini gitu Pak, belum diupload gitu Pak, datanya segala macamnya. Kalau sekarang Pak di 2022 Pak, di 2022 kan kami udah paham Pak ya, apa banyak sekali apa namanya ya permasalahan tadi Bapak sampaikan. Nah, tahun 2022 memang sampai jadinya itu produk itu harus ada ini Pak, harus ada pengesahan terlebih dahulu terhadap dokumen yang diupload, termasuk buku tanahnya Pak. Jadi dia tidak bisa main klik-klik aja Pak. Jadi dokumennya harus diupload yang sudah dicap dan sudah disahkan. Seperti itu Pak. Ini jadi catatan kami juga Pak. Untuk yang tadi Bapak keluhkan tadi Pak, seharusnya ya produk yang baru terbit masa sih pengecekannya harus lama ya Pak ya. Gitu Pak. Kemudian apa lagi tadi Pak ya? Mohon maaf Pak, pertanyaan Pak. Selain pengecekan Pak. Ya, itu tadi validitas dari produk PTSL tadi terkait dengan itu tadi buku tanah, kemudian ada pengecekan, mungkin terkait dengan pernyataan itu tadi terutang pajak, BPATB, BPH itu yang memang juga seringkali juga pemilik juga tidak paham ternyata harus ada bayar pajak dan sebagainya seperti itu. Betul Pak. Betul Pak, memang ada beberapa kendala Pak terkait dengan BPATB terutang Pak. Jadi misalnya si masyarakatnya ini memang tidak mau BPATB terutang, nah itu sertifikatnya tidak jadi ini Pak, tidak jadi kami keluarkan produknya Pak, dia jadi klaster K31 Pak. Jadi memang seluruh bidang tanah ini kan wajib ya Pak ya, wajib kami daftarkan, kami petakan. Nah produk-produknya tadi Pak, jadi kami akan maksakan Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya BPATB dari awal masyarakat nggak mau, harusnya produk itu nggak sampai sertifikat Pak. Dia hanya sampai produk K31, dia hanya sampai terdaftar Pak. Ya, sampai daftar saja Pak. Nah ini kan udah kejadian kan Pak ya, udah kejadian ya karena catatan BPATB terutangnya itu sudah tercatat ya. Untuk menghapus catatan tersebut ya memang harus Pak, harus dilunasi terlebih dahulu. Kalau tidak dilunasi ya tidak bisa Pak, tidak bisa dialihkan Pak. Ini memang kemudahan tadi Pak untuk percepatan. Nah, memang ini harus sosialisasikan ke masyarakat bahwa masyarakat tuh harus melunasi Pak. Nah ini memang kita sekarang kan sudah mendorong Pak, kita juga KPK juga menggandeng kami juga Pak. KPK menggandeng kami untuk agar Pemda itu turut mensupport ini Pak program kita. Jadi selain menganggarkan biaya persiapan tadi, dia menolkan Pak, membebaskan BPATB. Ini beberapa kali memang KPK sudah mensosialisasikan hal ini Pak ke Pemda. Makanya nih sekarang kan sudah lumayan banyak nih Pak, ada 118 kabupaten kota Pak. Dulu tuh sangat minim sekali Pak. Nah diharapkan dengan BPATB di pendaftaran pertama kali untuk program PTSL ini dihilangkan atau dikurangi paling maksimal seperti itu Pak. Ini kendala-kendala tadi Pak bisa diselesaikan Pak. Seperti itu Pak Imam. Kasih Pak Imam. Baik Pak Tommy, makasih. Makasih Pak Imam. Pak Imam boleh Pak Imam nanti kirim ke saya ya. Itu di kabupaten mana Pak Imam? Catatan kami juga Pak. Kabupaten Malang Pak. Oke siap. Kabupaten Malang Pak ya. Oke Pak. Oke Bapak. Terima kasih. Kalau Bapak tahu itu produk tahun berapa Pak?
Kelihatan situ Pak. Saya lupa Pak, sudah lama sih, sejak awal-awal PTSL itu sih. Oke, baik Pak. Makasih Pak ya informasinya Pak Imam. Baik, terima kasih Pak pemaparannya Pak Tommy dan dari Pak Imam. Iya, kayaknya masih ada pertanyaan lagi. Cukup kayaknya Mbak. Pertama ya, iya. Ya udah deh, nggak ada mahasiswa yang mau bertanya. Ya udah deh, makasih Pak Tommy atas waktunya hari ini. Terima kasih Mbak Angga. Cukup menarik hari ini, makanya banyak yang bertanya. Sampai bertemu lagi di, sepertinya ada 3-in-1 satu lagi ya Pak, sepertinya minggu depan ya. Tanggal 23 ya, masih ada satu lagi. Minggu depan atau minggu ini ya Mbak ya? Minggu ini Pak. Tanggal 23 Pak. Oh siap teh, siap. Terakhir teman terakhir. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Tommy Christian dan para dosen NIDK lainnya, para dosen agraria dan mahasiswa yang saya sayangi. Terima kasih, selamat sore. Selamat terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ya, silakan. Iya, sama-sama. Sehat-sehat semua. Terima kasih.